Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah singkat Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim dengan corak Buddha yang sangat besar pada masanya. Kerajaan Sriwijaya tumbuh di tengah ramainya jalur perdagangan melintasi Selat Malaka dengan banyaknya pedagang yang singgah di kota-kota pelabuhan untuk membeli rempah-rempah. Tak hanya barang, pada masa berdirinya Kerajaan Sriwijaya terjadi pula pertukaran kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang dari China, India, dan Arab yang memengaruhi budaya di Pulau Sumatera hingga saat ini. Berdirinya Kerajaan Sriwijaya, dalam buklet Sriwijaya, sebuah kejayaan masa lalu di Asia Tenggara yang dikeluarkan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala 2011 disebutkan, bahwa waktu itu, agama Buddha masuk ke Nusantara, dibawa oleh para pendeta, yang ikut dalam kapal dagang, sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Sementara, pada abad ke-7 Kerajaan Sriwijaya, didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Dalam prasasti Kedukan Bukit, tercatat bahwa tahun 682 Masehi, menjadi tahun di mana kerajaan ini resmi didirikan. Nama Sriwijaya diambil dari bahasa Sanskerta dari kata Sri, yang berarti cahaya, dan Wijaya, yang artinya kemenangan. Sebagai negara maritim, berdirinya Kerajaan Sriwijaya kemudian memberikan pengaruh besar di Nusantara. Puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Tepatnya pada abad ke-9, di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa, 856 Masehi, Kerajaan Sriwijaya mencapai masa keemasan. Balaputradewa merupakan anak dari Samaratungga, Raja Mataram kuno, yang masih keturunan dinasti Shailendra. Ayahnya dikenal sebagai pendiri Candi Borobudur, yang kini menjadi candi Buddha terbesar di dunia. Pengaruh Kerajaan Sriwijaya, di bawah kepemimpinan Balaputradewa meluas dari menguasai perdagangan, di jalur utama Selat Malaka hingga ke Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Pulau Jawa. Dari segi penyebaran agama, Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Raja-raja yang pernah memimpin di Sriwijaya, inilah daftar raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Sriwijaya. Dapunta Hyang Srijayanasa, 683 Masehi, Indrawarman, 702 Masehi, Rudra Wikrama 728 sampai 742 Masehi, Sangramadananjaya 775 Masehi, Dharanindra, Rakai Panangkaran 778 Masehi, Samaragrawira, Rakai Warak 782 Masehi, Dharma Setu 790 Masehi, Samaratungga, Rakai Garum 792 Masehi, Balaputradewa 856 Masehi, Sri Udayaditya Warman 960 Masehi, Sri Wuja atau Sri Udayaditya 961 Masehi,
Siaesi, 980 Masehi, Ricudamani Warmadewa, 988 Masehi, Malayagiri, Suwarnadwipa, 990 Masehi, Sri Marawijayo Tunggawarman, 1008 Masehi, Sumatera Bumi, 1017 Masehi, Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman, 1025 Masehi, Sri Dewa, 1028 Masehi, Dharmawira, 1064 Masehi, Sri Maharaja, 1156 Masehi, Trailokya Raja Maulibusana Warmadewa, 1178 Masehi. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Berikut adalah beberapa peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang berupa prasasti dan candi. 1. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Batang Kedukan Bukit, Palembang. Dengan angka tahun 683 Masehi dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Isinya mengungkap mengenai Dapunta Hyang yang menaiki perahu, mengambil Sidayatra, dan cerita tentang kemenangan Sriwijaya. 2. Prasasti Kota Kapur. Prasasti ini ditemukan di Pulau Bangka, bagian barat yang berisi tentang kutukan bagi orang yang berani melanggar perintah dari Raja Sriwijaya. 3. Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini ditemukan di kolam Telaga Biru, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Isinya berupa kutukan bagi orang-orang jahat di Kerajaan Sriwijaya. 4. Prasasti Karangberahi. Prasasti ini ditemukan di Desa Karangberahi, Merangin, Jambi, yang berisi kutukan bagi orang-orang jahat dan tidak setia dengan Raja Sriwijaya. 5. Prasasti Palas Pasemah. Prasasti ini ditemukan di pinggir rawa Desa Palas Pasemah, Lampung Selatan dan berhuruf Palawa dengan bahasa Melayu kuno, yang berisi kutukan bagi orang-orang yang tidak setia dengan Raja Sriwijaya. 6. Prasasti Talang Tuo. Prasasti ini berisi doa Buddha Mahayana dan cerita tentang pembangunan taman oleh Sri Jayanasa. 7. Prasasti Hujung Langit. Prasasti ini ditemukan di Desa Haur Kuning, Lampung dan berangkat tahun 997 Masehi. 8. Prasasti Ligor. Prasasti ini ditemukan di Thailand bagian selatan oleh Nahon Sitamarat dan berkisah tentang Raja Sriwijaya yang mendirikan Trisamaya Caitya untuk Karaja. 9. Prasasti Leiden. Prasasti Leiden ini ditulis pada lempengan tembaga dalam bahasa Sanskerta, serta Tamil yang menceritakan hubungan dinasti Kola dengan dinasti Shailendra dari Sriwijaya. 10. Candi Muara Takus. Candi yang terletak di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ini bercorak Buddha yang khas dengan susunan stupa-stupa. Dalam kompleks candi ini juga terdapat Candi Sulung, Candi Bungsu, Stupa Mahligai, dan Palangka. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan atau kesalahan di video, saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.